Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya mengampu mata kuliah menulis kreatif dengan dosen Bapak Herwan MPD. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Persahabatan. Selamat mendengarkan. Persahabatan, karya Hasanah. Berteman dengan siapa saja boleh. Mau dia kaya, miskin, jelek, tampan, cantik, laki-laki, perempuan, tua atau muda. Semua boleh saja, karena tidak ada aturan yang menghalangi seseorang untuk berteman dengan siapapun, baik presiden sekalipun. Dalam berteman, kita harus mempunyai tata krama, sopan santun, dan etika. Jika tidak, mungkin berawal dari teman, kita bisa menjadi musuh atau bahkan menjadi seorang penjahat. Itulah gunanya tata krama, sopan santun, dan etika dalam berteman. Agar pertemanan berjalan dengan baik dan dapat saling membantu. Hal-hal itu harus diperhatikan dalam memilih teman yang baik atau sahabat. Karena teman baik dapat menentukan arah tujuan hidup kita. Misalnya, jika kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan kena wanginya. Begitupun sebaliknya, berteman baik dengan orang yang lebih pintar. Secara tidak langsung, kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat darinya. Hati-hatilah memilih teman, baik dalam hidupmu. Harus bisa memilih dan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Suatu hari di sekolah, ada seseorang yang mempunyai persahabatan terdiri dari 5 orang, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka berlima sangat kompak. Kemanapun mereka pergi, selalu saja bareng-bareng. Mereka tidak pernah terpisahkan. Dan yang lebih uniknya, mereka mempunyai karakter berbeda-beda. Satu orang laki-laki sangat pintar. Dia orangnya jenius dalam berbagai hal. Dan dia juga yang selalu mengajarkan keempat teman-temannya untuk belajar. Dia juga yang selalu mengingatkan pelajaran yang seharusnya dikerjakan. Dia adalah alarm terbaik, sahabat terbaik, tidak pelit otak. Dia selalu memberikan ilmu yang didapatkan. Kemudian, yang satu orang laki-laki, dia tidak pintar dan juga tidak terlalu bodoh. Biasanya, menyontek ke teman lain. Dia hobinya dagang, jajan, dan menagih hutang. Kelima sahabat tersebut membantu dia berdagang di kelas lain. Mereka tak pernah malu melakukan hal seperti itu, walaupun di kelas lain. Mereka sudah menjadi kebiasaan untuk berdagang di waktu istirahat belajar. Mereka juga menikmati hasil dagangannya. Kemudian, yang lebih uniknya, dia jarang membawa buku pelajaran, tapi dia selalu membawa buku tabungan dan buku tagihan hutang. Selanjutnya, ketiga perempuan yang mempunyai karakter berbeda-beda. Satu orang perempuan yang berinisial N, orangnya cerewet dan baik hati. Dia yang memberikan sarapan kepada sahabat-sahabatnya di setiap pagi hari menjelang siang. Dia tak pernah lupa yang namanya bawa bekal. Dia tinggal di rumah orang tuanya dan dia pulang pergi padahal perjalanan rumahnya menuju sekolah sangat amat jauh sekali. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu semangat. Hobi dia bucin di kelas lain, sukanya berpacaran, padahal sering dikecewakan. Dan yang lebih parahnya, ketika dia meminta saran ke sahabatnya, alangkah baiknya harus bagaimana. Dan sahabat-sahabatnya menjawab secara serempak, putus saja. Itu yang lebih baik. Sahabat-sahabatnya sangat kasihan terhadap sahabat perempuan yang bucin dan yang selalu dikecewakan ini oleh orang lain. Dia terlalu baik ke semua orang. Tapi dia orang tak pernah sadar akan ketulusan dia pada mereka. Hanya sahabat-sahabatnya yang bisa memahami dia. Kemudian perempuan yang kedua yaitu berinisial H. Dia orangnya mudah tersenyum kepada orang lain. Sampai orang-orang mengira dia mudah jatuh cinta. Tapi pada kenyataannya menolak banyak pria. Dia paling takut jatuh cinta. Dia tinggal di pondok pesantren yang ketat.
Tempatnya dekat sekolahan dia sendiri. Terkadang waktu yang terbatas membuat dia jarang kumpul bersama sahabat-sahabatnya sepulang sekolah. Karena dia harus pergi ke pondok untuk mengaji sore bersama guru yang ada di pondok tersebut. Untuk memberikan informasi saja harus melalui kertas putih dan dilemparkan ke pagar, karena handphone tidak bisa digunakan selama di pondok. Hanya saja bisa digunakan ketika handphone tersebut dibawa ke sekolah. Kadang dia pun selalu melanggar aturan yang sudah diberikan oleh pengurus pondok sendiri. Dia juga selalu mendapatkan surat dari orang lain, entah itu surat teguran, surat cinta, surat pemberitahuan, surat undangan, dan surat sebagainya. Hobinya dia bernyanyi, kadang sholawatan, terkadang dangdutan. Dia pun sering marawisan ke tempat nikahan bersama dua sahabat laki-lakinya, karena kedua sahabat laki-laki tersebut mengikuti organisasi yang sama. Mereka bertiga mengikuti organisasi yang sama. Bedanya, kedua perempuan tersebut tidak mengikuti organisasi apapun. Maka dari itu, kedua sahabatnya tidak mengikuti hal itu. Perempuan ini selalu saja melanggar aturan pondok yang sudah ditetapkan. Ketika tidak diperbolehkan datang maghrib, perempuan ini baru sampai ke Isya, kena hukuman. Dan untungnya banyak semangat yang selalu diberikan kepadanya oleh sahabat-sahabatnya. Dia juga sering berpikir untuk berhenti di pondok karena waktu organisasi yang terbatas membuat dia tak bisa tenang dalam mengikuti hal apapun, tetapi dia selalu bertahan dan mencoba untuk selalu konsisten terhadap keduanya, baik di pondok maupun di sekolah. Selanjutnya yaitu perempuan yang ketiga berinisial V. Dia orang yang pendiam di antara sahabat-sahabatnya. Sekalinya berisik ketika lagi marah sama sahabat laki-laki yang sering jualan dan suka menagih hutang. Selain itu, dia juga jarang ngomong kepada teman yang hanya sekedar teman saja, terkecuali kepada sahabat-sahabatnya. Barulah dia sering ngomel. Hobi dia tidur di kelas, belajar sedang berlangsung pun dia selalu ketiduran atau tertidur secara sengaja. Ketika mengerjakan tugas pun, orang lain panik beberapa jam, kemudian dia panik beberapa menit. Itulah kesalahannya dia. Dari sini kita tahu bahwa setiap orang, setiap sahabat pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda, baik fisik maupun perilaku. Disitulah cara kita memahami persahabatan yang berbeda, karakter kepribadian yang berbeda-beda. Kemudian tiba saatnya untuk pelulusan dan perpisahan menuju jalannya masing-masing. Saat pelulusan tiba, ada satu orang laki-laki yang sepintar yang mengungkapkan isi hatinya kepada sahabat perempuannya bahwa dia menyukai dan mengagumi sahabatnya sendiri yang berinisial H itu. Pertama, dia tidak pernah pacaran. Walaupun dia dekat dengan laki-laki, dia tidak pernah membatasi antara laki-laki dan perempuan. Karena menurut dia, semua manusia itu sama. Yang penting tahu aturan dan tahu cara menghormati perempuan. Selama ini, dia diam-diam memperhatikan sahabat perempuan yang satunya. Begitupun sebaliknya. Ternyata perempuan itu juga menyukai dan mengagumi sahabat laki-laki pintar itu, dan akhirnya sahabat lelaki tersebut memberikan buket kepada sahabat perempuan yang berinisial H tersebut. Akan tetapi, sahabatnya menolak bunga tersebut dengan alasan tidak mau berpacaran walaupun dia menyukainya. Ternyata begitupun sebaliknya, lelaki itu juga tak mau berpacaran sebab keduanya memiliki janji terhadap orang tuanya mereka masing-masing bahwa mereka tidak akan pacaran selama melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dan akhirnya sahabat laki-laki itu memberikan pemahaman terhadap sahabat perempuan tersebut. Lelaki pintar, "Hei sahabat, menerima bunga itu bukan berarti harus pacaran. Aku juga tidak ingin berpacaran sama siapapun, apalagi aku jatuh cinta kepadamu yang jelas-jelas sudah ada di mataku." Perempuan H. Maksudnya bagaimana? Lelaki pintar. Jadi gini, aku ingin kita berdua sama-sama memperbaiki diri terlebih dahulu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sahabat perempuan itu menjawab, "Baiklah, kalau seperti itu, aku mau menjalankan hubungan komitmen ini. Semoga kelak nanti kita dipertemukan."
dan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berdua ditakdirkan bersama lolos di perguruan tinggi, yaitu di universitas yang sama. Kemudian sahabat perempuan itu menerima bunga yang diberikan oleh sahabat laki-laki tersebut. Selanjutnya yaitu perpisahan menuju jalannya masing-masing, dua laki-laki dan satu perempuan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, satu sahabat perempuan dan satu sahabat laki-laki di universitas yang sama, akan tetapi mereka beda fakultas. Kemudian yang satu sahabat laki-laki beda universitas. Kedua perempuan bekerja dan pergi ke pondok. Sahabat perempuan yang bucin bekerja ke negeri orang, sedangkan sahabat perempuan yang satunya, si tukang tidur, pergi ke pondok yang amat jauh karena dia pengen merasakan yang namanya hidup di pondok. Karena dia sering tahu dengan cerita yang diberikan oleh sahabat satunya yang pernah di pondok. Itulah perjalanan singkat kelima sahabat tersebut. Mereka memiliki pedihnya kehidupan, ada yang awalnya di pondok kemudian tidak betah karena banyaknya peraturan. Ada juga yang pulang pergi padahal perjalanan begitu jauh dan menakjubkan. Ada yang jualan demi jajan buat kehidupan sehari-hari. Ada yang berkecukupan, ada yang biasa saja, ada yang mempunyai banyak hal, ada yang suka tidur aja, dan lain sebagainya. Kehidupan ini sangat beragam, maka dari itu boleh saja kita berteman dengan siapapun asalkan baik dan sopan santun terhadap orang lain. Manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan. Terima kasih.